Ada mantan istri mandul, ngapain di sini? Selamat ya, kamu positif hamil. Aku bertemu mantan suami dan gundiknya saat cek kehamilan di rumah sakit ibu dan anak. Ngapain di sini? Orang mandul sepertimu gak layak ada di sini. 10 menit kemudian mereka syok saat muncul seorang dokter berkata, "Sebelum lanjutin ceritanya yuk, absen dulu di kolom komentar. Soba Embok Maini bercerita berasal dari daerah mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe ya. Dukungan kalian semangatku untuk mengembangkan channel ini dan menghadirkan cerita yang lebih mengharukan. Ayo sobat semua simak ceritanya ya. Yuk kita mulai ceritanya." Langkahku memasuki lobi rumah sakit ibu anak terasa seperti masuk ke tempat yang asing. Padahal aku pernah menghabiskan sebagian hidupku di balik tembok tebang putih seperti ini. Aroma antiseptik menusuk ujung hidung. Suara roda berangkar beradu dengan lantai dan panggilan perawat yang bersahut-sahutan. Semuanya biasa saja, tapi dadaku terasa sempit. Bukan karena tempatnya, tapi karena aku tahu cepat atau lambat masa lalu yang kukubur bertahun-tahun bisa saja menyembul begitu saja di sudut manaun. Aku merapikan jilbabku, menunduk sedikit sambil menggenggam map hijau berisi hasil USG usia kehamilan 10 mingguku. Tanganku bergetar halus. Setiap kali kukatakan dalam hati bahwa aku benar-benar hamil, rasanya seperti ada air hangat yang naik ke mataku. Bukan sedih. Lebih seperti tak percaya. Seperti tubuhku sendiri memberikan bukti hidup bahwa semua hinaan dulu hanyalah fitnah. Tapi kebahagiaan itu belum boleh kutampilkan di sini. Belum sekarang. Saat aku hampir mencapai meja resepsionis, suara yang sudah lama kupaksa hilang dari kepalaku terdengar jelas di belakangku. "Neil, serius itu kamu?" Langkahku terhenti sekuat tubuh mengeras. Aku mengenali suara itu tanpa perlu menoleh. Suara yang dulu memanggilku dengan manja lalu memakiniku dengan kata-kata yang tak pernah bisa kuhapus dari ingatan. Aku menoleh perlahan di sana sambil berdiri dengan dada sedikit dibusungkan dan senyum meremehkan. Adalah Rayandra, mantan suamiku. Orang yang dulu kubiayai kuliahnya. Kuangkat derajat keluarganya dan kupikir ku selamatkan hidupnya. Ternyata justru dia yang berulang kali menenggelamkanku. Ya Allah, beneran dia. Suara perempuan di sampingnya menyusul. Cvia, istri barunya. Perutnya membesar di balik gaun longgar yang sengaja dipilih untuk menonjolkan kehamilannya. Perempuan yang dulu masih magang sebagai perawat, yang sering memandangku seperti rival tanpa alasan, kini berdiri dengan riasan tebal dan wajah yang terlalu puas. Tatapan mereka turun ke map di tanganku, ke arah perutku, lalu ke wajahku lagi dan tawa kecil meledak begitu saja. "Kamu kontrol hamil." Celia menahan tawa sambil menutupi mulut. "Ngapain kesini? Ini rumah sakit bukan tempat mimpi." Beberapa orang menoleh perawat, pasien, ibu-ibu menunggu giliran vaksin anak. Semua menangkap nada penghinaan di kalimat itu. Rayandra menyilangkan tangan, menatapku dari kepala sampai kaki seperti sedang menilai barang bekas. "Kamu masih aja ya? Pura-pura tegar." Ia mendecakkan lidah. "Mandul aja sok percaya diri. Neil, kamu tuh nggak malu datang ke tempat beginian. Buat apa? Cari perhatian." Cairan hangat naik di tenggorokanku. Tapi aku menelan semuanya. Aku tidak datang untuk bertarung. Aku datang untuk melihat siapa saja yang masih tega membunuh harga diri orang lain. Padahal hidup mereka berdiri di atas rahmat orang itu. "Rayandra, aku cuma mau kontrol." "Itu saja." Jawabku pelan. Celia langsung mendengus keras. "Kontrol apa? Masih belum sadar juga kamu itu mandul. Udah, hasil lab dulu jelas-jelas menunjukkan kamu nggak bisa hamil." Ia memegang perutnya, mengusapnya dramatis. "Kasihan banget ya hidupmu. Bahkan setelah cerai pun masih berharap." Rayandra terkekeh. "Aku kira kamu bakal menikah lagi, tapi ternyata masih sendiri. Masih sibuk nyari pembuktian kalau kamu bukan penyebab kegagalan rumah tangga kita." Sakitnya kalimat itu menusuk dadaku, tapi wajahku tetap tenang. Di dalam map ini ada foto kecil, bentuk kantung kehamilan yang membulat. Bukti yang bisa membungkam mereka dalam satu kalimat, tapi aku tak mengangkatnya. Belum saatnya aku hanya menggenggam map itu lebih erat. Seolah itu satu-satunya perlindungan dari kerumunan yang mulai menatap tanpa benar-benar tahu apa yang terjadi. Rayandra mendekat 2 langkah. "Naila, dengar kamu nggak pantas ada di sini. Rumah sakit ini tempat ibu-ibu hamil beneran bukan?" Ucapan itu berhenti seketika. Bukan karena Rayandra sadar diri, tapi karena pengeras suara rumah sakit berdering. Diikuti pengumuman jelas.
Mohon perhatian. Dr. Enel segera menuju ruang konsultasi utama. Diulang. Dr. Enel segera menuju ruang konsultasi utama. Suara itu menggema memenuhi lobi dan semua kepala menoleh bersamaan. Aku menunduk sedikit. Jantungku berdetak cepat bukan karena takut, tetapi karena seluruh tubuhku seperti menyadari bahwa langkah besar yang kutahan sejak bertahun-tahun lalu mulai bergerak sendiri. Rayandra melirik ke sekeliling. Dr. Enel, siapa tuh? Gumamnya meremehkan. Chelvia meringis. Tak peduli. Ah, paling dokter baru. Dokter zaman sekarang sok disingkat-singkat namanya. Aku tetap diam. Aku tidak perlu memberitahu mereka apapun. Aku melangkah menuju lift. Tapi sebelum pintu menutup, aku melihat Rayandra menatapku penuh curiga. Seolah suara pengumuman tadi menggoyahkan sesuatu yang tidak ingin dia hadapi. Aku menunduk lebih dalam, menyembunyikan senyum kecil yang akhirnya muncul tanpa bisa kutahan. Karena hari ini, untuk pertama kalinya sejak aku diceraikan, dunia mulai berubah posisi pelan tapi sangat jelas. Dan mereka belum tahu bahwa nama yang baru saja dipanggil itu nama yang membuat ruang lobi hening sesaat, adalah nama yang sama yang mereka injak-injak selama ini. Aku berdiri di dalam lift yang bergerak naik perlahan, tapi bayangan masa lalu bergerak jauh lebih cepat. Menyeretku kembali ke titik awal segalanya. Ke hari ketika hidupku terasa seperti pilihan paling indah, sekaligus permulaan kehancuran yang tak kusadari. Waktu itu aku masih berusia 23 tahun. Seorang dokter muda yang baru saja menyelesaikan pendidikan spesialisku. Orang-orang menyebutku brilian. Terlalu cepat naik kelas, terlalu cepat dipercaya menangani kasus-kasus sulit. Ayahku bangga. Ibuku selalu tersenyum bangga. Setiap kali mendengar namaku disebut di rapat besar keluarga Lirin Medica Group, aku bisa saja mengambil posisi mapan di jaringan rumah sakit keluarga. Bisa saja langsung mengakses kehidupan penuh kemewahan yang disiapkan sejak aku lahir. Tapi aku jatuh cinta pada hal yang berbeda pada seseorang yang tidak punya apa-apa. Rayandra waktu itu datang sebagai pasien yang tak sanggup membayar biaya pemeriksaan. Ia datang membawa ibunya yang sakit-sakitan. Wajahnya lelah tapi matanya penuh tekad. Saat aku memutuskan menggugurkan biaya perawatan ibunya, Rayandra menangis, menggenggam tanganku, memanggilku malaikat. Ada sesuatu yang hangat dalam cara ia mengucapkannya. Sesuatu yang membuatku percaya bahwa kebaikan memang bisa menumbuhkan cinta. Kami mulai dekat, makan bersama, pulang bersama. Dia sering bercerita tentang mimpinya menjadi dokter, menyembuhkan orang lain seperti aku menyembuhkan ibunya. Ia punya suara yang merendah setiap kali bicara tentang masa depan, seolah takut bermimpi terlalu besar. Aku yang terbiasa hidup dengan segala kemudahan merasa tersentuh. Terlalu tersentuh. Sampai suatu malam aku memutuskan sesuatu yang mengubah segalanya. Aku menawarkan bantuan untuk membiayai kuliahnya. Diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga. Aku nggak bisa nerima sebanyak ini. Naila. Ia menolak, tapi air matanya mengatakan yang berbeda. Aku bakal kerja keras buat balikin semuanya nanti. Aku tersenyum memegangi tangannya. Aku percaya kamu bisa. Aku cuma mau ada di sisimu. Aku mengabaikan kenyataan bahwa siapapun yang menerima sesuatu sebesar itu dariku, mungkin akan berubah cara memandangku. Aku terlalu buta untuk melihat tanda-tandanya. Tak lama kemudian, aku mengenalkan Rayandra pada keluarganya yang saat itu masih keteteran ekonomi. Mereka tinggal di kontrakan kumuh yang bocor sana-sini. Aku memindahkan mereka ke rumah yang lebih layak, membayar utang-utang Mahera, bahkan mencarikan pekerjaan sementara untuk adik Rayandra. Semua kulakukan diam-diam. Karena menurutku, cinta adalah tentang memberi tanpa harus dihitung. Aku berdiri di samping Rayandra saat ia wisuda kedokteran. Aku yang menyewa gedung kecil untuk keluarga. Aku yang membayar jasnya. Aku yang mencium tangannya sambil berbisik. Aku bangga. Tak pernah kubayangkan bahwa semua itu akan menjadi alat untuk menyakitiku nanti. Lift berhenti. Suaranya membawa pikiranku kembali ke masa kini. Pintu terbuka. Lorong rumah sakit terasa lebih dingin dari tadi. Lampu putih yang terang membuat semuanya tampak bersih, tapi menusuk seperti ruangan operasi yang menunggu sesuatu dipotong, dibuka, atau disembuhkan. Aku mengatur napas, tapi bayangan masa lalu belum selesai mengejarku. Setelah menikah, hidup bersama Rayandra terasa baik-baik saja. Setidaknya di awal ia manja, tapi perhatian. Ia sering memanggilku, "Dokter cantikku." Sambil mengusap rambutku,
Ia bilang ingin punya 3 anak dariku. Ia bilang, aku satu-satunya perempuan yang bisa membuatnya merasa berharga. Aku percaya semuanya. Hingga tahun pertama berlalu dan aku belum hamil. Hingga tahun kedua, ketiga. Dan tekanan itu mulai terasa. Bisik-bisik dari Mahera pelan tapi menyengat. Mungkin kamu ada penyakit bawaan. Coba kamu periksa lagi. Nak, jangan-jangan naik layang. Ya, begitu. Wanita itu kalau enggak bisa kasih anak, untuk apa dipertahankan? Rayandra tidak pernah menghentikan ibunya. Ia hanya diam dan diam bisa lebih berbahaya dari kata-kata. Pada tahun keempat, Rayandra mulai pulang larut. Pada tahun kelima, ia mulai dingin. Pada tahun keenam, ia menyarankan kami tes kesuburan. Aku yang mengatur semuanya. Aku yang memilih lab terbaik. Aku yang membayar. Tapi justru aku yang dihianati oleh hasil itu. Sebuah kertas yang menyatakan aku mungkin sulit hamil, membuat segalanya runtuh. Aku ingat wajah Rayandra waktu itu. Bukan sedih, bukan iba, tapi lega. Seolah akhirnya menemukan alasan sempurna untuk membenarkan kejauhan hatinya selama ini. Aku masih ingat malam itu. Ia berdiri di depan pintu memegang koperku. Matanya dingin. Aku nggak bisa hidup sama perempuan yang nggak bisa ngasih aku keturunan. Kita selesai. Aku berdiri di depan rumah yang kubeli dengan uangku sendiri. Memegang pakaian yang dulu kulikan untuknya sambil mendengar Mahera berteriak dari dalam rumah. Ya udah, lepasin aja. Andra mandul begitu ngapain dipertahankan? Cairan merah terasa menekan dadaku. Napasku sesak. Bukan karena aku tak bisa membalas, tapi karena aku memilih pergi. Pergi dengan sisa harga diri yang masih kupunya. Langkahku kini berhenti di depan ruang konsultasi, ruangan yang akan menjadi panggung awal kebangkitan yang tak seorang pun duga. Aku memegang gagang pintu. Tapi sebelum aku masuk, seorang perawat sepuh menghampiri menatapku lama seperti seseorang yang baru melihat hantu masa lalu. Bu, maaf. Suaranya bergetar kecil. Anda benar, Dokter Naila Zara Lirin, kan? Dadaku tertarik. Aku menatapnya. Perawat itu tampak seperti menahan sesuatu. Hormat, ragu, juga ketakutan. Aku mengangguk pelan. Iya, tapi tolong jangan sebut nama itu dulu. Perawat itu langsung menunduk. Suaranya berbisik. Sejak Anda pergi, banyak hal berubah, Dok. Aku menarik napas dalam-dalam. Saya tahu. Lalu ia menatap perutku. Matanya berkaca-kaca. Selamat, Dok. Akhirnya aku tidak bisa menjawab. Lidahku keluh oleh emosi yang menumpuk terlalu lama. Perawat itu mundur membiarkanku masuk. Begitu pintu menutup di belakangku, aku tahu satu hal pasti. Mereka orang-orang yang pernah mencabik hidupku tidak punya waktu lama sebelum dunia yang mereka bangun di atas kebohongan mulai retak dari dalam. Lorong menuju laboratorium rumah sakit ini masih sama seperti dulu. Bau alkohol, suara printer tua, dan langkah-langkah tergesa para perawat yang menahan banyak hal dalam hati. Tapi bagiku, tempat ini menyimpan luka yang paling dalam. Luka yang dulu kupikir akan kubawa seumur hidup. Dan hari ini luka itu kutatap lagi. Pintu lab terbuka sedikit, memperlihatkan ruangan putih dengan meja-meja penuh tabung reaksi. Suara mesin hematologi berdengung pelan. Ritmis hampir seperti detak kenyataan yang dulu dicuri dariku. Ruangan ini menjadi saksi ketika satu kertas hasil pemeriksaan menghancurkan rumah tanggaku. Satu kertas yang mengubah posisiku dari istri menjadi kambing hitam. Aku berdiri di depan pintu itu, menatap sekeliling. Kaki rasanya berat, tapi aku memaksakan melangkah masuk untuk menyerahkan sampel darah ke perawat lab. Perawat muda itu baru mungkin 20 tahun menatapku ramah. Belum mengenal siapa aku. Nama Bu Naila. Jawabku singkat. Naila Zara. Nama itu masih seperti dua wajah. Yang satu ingin disembunyikan, satu lagi ingin ditata kembali seperti mahkota yang dulu kulepas. Perawat itu mencatat. Untuk kontrol kehamilannya. Bu. Aku mengangguk sambil menyelipkan helai rambut di balik telinga. Tapi sebelum ia mengambil darahku, suara berat seorang pria terdengar dari balik meja lab. Zara. Aku hampir membeku. Itu suara yang pernah begitu familiar. Suara yang dulu memanggilku dengan nada cinta, lalu memanggilku dengan nada jijik. Aku menoleh. Di ujung ruangan berdiri seorang pria berkacamata yang usianya sudah jauh di atas 40. Rambutnya mulai beruban di sisi. Wajahnya lelah tapi matanya penuh pengenalan. Saya benar mendengar ini.
Benar kamu? Suaranya goyah. Namanya Dr. Mahendra. Kepala lab waktu aku masih mengajar di bagian feto maternal. Orang yang dulu sering mengagumi caraku menyusun sop standar pemeriksaan kesuburan. Orang yang dulu mengajariku banyak hal teknis. Tapi juga orang yang malam sebelum hasil palsu itu keluar terlihat berbicara dengan Mahera di parkiran. Ia menatapku lama, seolah melihat seseorang yang dia kira sudah hilang. Aku menjaga wajah tetap tenang. Dr. Mahendra, aku mengangguk pelan. Sudah lama sekali. Ia menelan ludah seperti ada sesuatu besar yang mengganjal di tenggorokannya. Zara, aku pikir kamu sudah pindah negara. Kamu kembali sebagai pasien. Sebelum aku sempat menjawab, perawat muda itu menyelap polos. Ini untuk kontrol kehamilan, Wajah dokter Mahendra berubah pucat seperti seseorang baru saja menamparnya dengan fakta yang mustahil. Kehamil. Suaranya serak. Kamu hamil, Zara? Aku bisa melihat jelas getar di ujung jari tangannya. Bukan bahagia, melainkan ketakutan. Karena kalau aku hamil, maka seluruh cerita yang mereka bangun bertahun-tahun lalu akan runtuh seperti bangunan tua yang lapuk. Aku tersenyum kecil. Iya, Dok. 10 minggu. Ia memejamkan mata sesaat lalu membuka dengan pandangan yang tak bisa ia sembunyikan. Kita perlu bicara. Zara, suara itu bukan permintaan. Itu suara seseorang yang tahu rahasia besar akan meledak. Aku menarik kursi, duduk dengan tenang. Kalau soal masa lalu, saya tidak tertarik, Dok. Tapi saya hanya ingin menjalani pemeriksaan. Potongku lembut, tapi tegas. Ia menghela napas panjang, wajahnya semakin tegang. Zara, hasil lab itu bukan milikmu. Aku tidak berkedip. Bukan karena terkejut, karena aku sudah menduga selama bertahun-tahun. Tapi mendengar pengakuan itu langsung dari mulutnya membuat jantungku tertekan keras. Yang benar, Dok. Suaraku pelan tapi dingin. Ia mendekat, menatap kanan kirinya sebelum berbisik. Saya terpaksa saat itu ada tekanan. Dari keluarga suamimu dan perempuan itu. Napasnya goyah, sampelmu diganti, hasilnya dipalsukan. Suara mesin lab berdengung lebih keras seolah ruangan ikut merespons. Perawat muda di samping kami menatap bingung, tidak memahami intensitas pembicaraan. Mahendra menambahkan, suaranya pecah. Aku sudah ingin bicara lama, tapi kamu menghilang tiba-tiba dan mereka bilang kamu tidak akan kembali. Aku menoleh perlahan. Tangan kananku yang memegang flebo sedikit bergetar. Siapa yang memintamu melakukan itu? Tanyaku tenang. Ia menatapku lama. Ibunya Rayandra dan Chilvia. Tapi Rayandra dia tahu Zara. Dia tahu hasil aslimu normal. Dia hanya tidak mau repot menerima kenyataan bahwa masalahnya ada di sisi dia. Lorong waktu terasa seperti patah. Setiap kata itu seperti paku baru ke dalam luka lamaku. Tapi kali ini sakitnya berbeda. Tidak lagi menusukku sebagai korban, melainkan menegaskan posisiku sebagai seseorang yang telah disesatkan dengan sengaja. Aku menegakkan punggung. Dr. Mahendra. Ia menunduk cepat. Iya. Apa Anda bersedia mengulangi semua ini di rapat etik nanti? Wajahnya memucat sampai hampir tak berdarah. Tapi saya bisa kehilangan izin praktik. Saya punya keluarga. Aku menatapnya lembut tapi tajam dan saya kehilangan pernikahan saya. Kehidupan saya, harga diri saya. Anda pikir itu apa? Ia terdiam. Tak bisa membantah. Karena kebenaran memang tidak bisa dibantah. Kita lihat nanti. Jawabku akhirnya sambil berdiri. Saya tidak menuntut apapun hari ini. Tapi saya harap Anda bersiap. Aku berjalan keluar lab dengan dada yang berat tapi tetap tegak. Saat pintu menutup di belakangku, aku mendengar napas Dr. Mahendra pecah seperti seseorang baru saja melihat bayangan masa lalu menghantuinya kembali. Tapi di luar, suara lain muncul dari pengeras suara. Jauh lebih lantang daripada sebelumnya. Dr. Enel, seluruh tim menunggu di ruang konsultasi utama. Mohon segera hadir. Aku menunduk sedikit. Rayandra dan Chilvia yang masih di lobi pasti mendengarnya lagi dan mereka belum tahu bahwa setiap panggilan itu mendekatkan mereka pada kebenaran yang akan mengempaskan dunia mereka sendiri. Lorong menuju ruang konsultasi utama semakin sepi ketika aku melangkah. Setiap langkah terasa seperti membuka pintu-pintu masa lalu yang selama ini sengaja kukunci. Namun semakin jauh aku berjalan, semakin jelas bahwa semua kunci itu sebenarnya tidak pernah hilang. Hanya menunggu waktu untuk kupakai kembali. Hasil lab tadi menggema di kepalaku. Bukan milikmu.
Kalimat itu seperti bel alarm yang membangunkan seluruh diriku dari tidur panjang yang dipaksakan. Aku keluar dari pintu lab dengan napas yang berat namun teratur. Di depan sana, jendela besar menampilkan langit mendung. Seolah cuaca pun mengingat hari ketika aku pertama kali benar-benar kehilangan segalanya. Hari itu datang kembali seperti film yang diputar terlalu terang. Setelah hasil lab palsu itu keluar, aku masih berusaha tegar. Aku masih percaya pada Rayandra. Aku masih berpikir kalau kita menikah karena cinta, kita akan bisa melewati ini. Tapi keputusan cerobohku adalah mengira semua orang memiliki hati yang sama denganku. Aku membuka gembok ingatanku sendiri, membiarkan semuanya kembali. Malam talak itu, rumah itu dingin. Meski lampu-lampu menyala terang, aku berdiri di ruang tamu, masih mengenakan pakaian kerjaku. Aku membawa map berisi rekam medis. Berharap Rayandra mau mendengarkan. Aku ingin mencoba program fertilitas. Kita bisa lakukan. Cukup. Naila potong Rayandra tajam. Ia berdiri di ujung ruangan sambil memeluk dadanya. Mata yang dulu kutap penuh kasih kini memperlihatkan muak yang tebal tanpa sedikit pun belas. Kamu itu enggak lihat diri kamu sendiri? Kamu mandul, bentaknya. Bahkan dokter bilang kemungkinan hamilmu kecil. Aku enggak mau buang umur. Aku mundur satu langkah. Tubuhku seperti terhempas angin tak terlihat. Rayandra, kita belum coba apapun. Kita punya banyak pilihan. Kita pilihan apa? Kamu nggak berguna sebagai istri. Ia menunjuk wajahku. Aku menikahi kamu karena pikir aku bisa punya keluarga. Bukan jadi babysitter untuk perempuan yang hidupnya cuma diisi karir dan status. Aku menelan ludah yang rasanya pahit seperti obat kadaluarsa. Di belakangnya, Mahera muncul dengan tatapan puas yang disembunyikan di balik senyum palsu. Andra itu Dokter Naila. Dia butuh istri yang bisa kasih keturunan. Kamu jangan egois. Kamu kan cinta dia. Iya. Kalau cinta harus rela mundur. Darahku atau cairan merah yang mengalirkan harga diriku berdesir kuat. Mundur sebagai apa? Sebagai seseorang yang selama ini membayar semua hidup mereka. Aku ingin berteriak. Aku membiayai kuliahmu. Aku menyelamatkan keluargamu. Aku yang memberi kalian rumah. Tapi aku diam karena aku tahu kebenaran tidak akan menembus hati yang sudah membusuk oleh kepentingan. Rayandra menekan kata-katanya lebih keras. Besok kamu keluar dari rumah ini. Kita cerai. Aku sudah tanda tangan. Ia melempar map hasil lab itu ke mejaku. Kertasnya terhambur. Kertas yang bukan hasilku. Kertas yang mencabut statusku sebagai istri tanpa ampun. Aku menunduk memungut kertas itu. Tanganku gemetar. Saat itu aku merasa seperti seseorang yang dipaksa mengakui kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Kemudian kalimat terakhir Rayandra menghantamku seperti benda tumpul. Kamu itu mandul, Naila. Kamu pembawa sial. Andra enggak akan sukses kalau kamu masih ada di hidupnya. Seru Mahera dari dapur. Aku berdiri tanpa suara, tanpa air mata, tanpa protes. Lalu aku pergi. Saat aku melangkah keluar rumah yang kubeli sendiri, tas kecilku terasa lebih berat daripada koper besar yang Rayandra paksa bawa. Aku berjalan menyusuri trotoar. Malam yang dingin menelan tubuhku. Dan untuk pertama kalinya aku merasakan sesuatu dalam diriku mati pelan-pelan. Bukan karena aku tidak bisa hamil, tapi karena cinta yang kubangun dengan seluruh hidupku ternyata tak pernah dianggap hidup sejak awal. Suara langkah perawat yang melintas memecahkan kenangan itu. Aku kembali ke lorong rumah sakit. Mataku sedikit berair, tapi hatiku jauh lebih kokoh daripada masa lalu itu. Karena aku kini berjalan untuk seseorang yang kuimpikan hadir sejak dulu. Anak dalam perutku, anak yang menjadi bukti bahwa Allah tidak membiarkanku hidup dalam kebohongan selamanya. Aku menuruni tangga menuju lantai 2 ruangan konsultasi khusus. Namun sebelum sampai, ponselku bergetar. Nama Darrell muncul di layar. Lelaki yang hadir di hidupku tanpa memintaku menjadi apapun selain diriku sendiri. Neil, suaranya hangat. Sudah sampai di rumah sakit? Iya, jawabku pelan. Sebentar lagi masuk ruangan. Kalau kamu merasa tidak nyaman atau kalau kamu bertemu seseorang dari masa lalu, suaranya melambat seakan hatinya ikut menjaga. Kamu telepon aku. Aku bisa ke sana kapan saja. Ada jeda kecil sebelum aku menjawab. Aku baik-baik saja. Darrell. Hari ini mungkin aku yang harus melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Kamu kuat, katanya, dan kamu tidak sendirian. Kalimat itu sederhana, tidak dramatis, tidak dibuat-buat,
Tapi cukup untuk membuat dadaku hangat, cukup untuk menyadarkanku bahwa dunia yang dulu memaksaku berlutut, kini tidak punya kuasa yang sama lagi. Teleponku tutup. Aku merapikan map USG di tanganku lalu melangkah menuju pintu konsultasi. Namun baru 3 langkah, sebuah suara dari belakang menggetarkan udara. Naila, serius kamu di sini? Aku menoleh dan mataku langsung bertemu tatapan seseorang yang tak pernah kusangka masih bekerja di rumah sakit ini. Seseorang yang dulu sering bersama Chelvia. Seseorang yang dulu mencatat nomor lab yang salah, Suster Ralin. Wajahnya langsung memucat mengingatkan pada orang yang melihat rahasia gelapnya berjalan kembali ke hidupnya. Dan dari sorot matanya, aku tahu masa lalu yang mereka bangun di atas kebohongan akan segera runtuh lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Keheningan antara aku dan Suster Ralin terasa seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. Lorong rumah sakit yang tadinya ramai mendadak sunyi di telingaku. Suara langkah perawat lain seakan meredup, menyisakan hanya detak jantungku dan tatapan panik di mata perempuan itu. Ataga, Budok Naila. Suaranya patah-patah. Wajahnya pucat seperti kertas rekam medis yang pernah ia palsukan. Kamu balik ke sini. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Tatapan yang tidak marah, tapi membuatnya berkeringat dingin. Ralin adalah orang yang dulu bekerja di laboratorium di bawah pengawasan Dr. Mahendra. Ia yang mengantar hasil lab ke ruangan manapun diminta. Ia yang dulu sering menempel seperti bayangan Chelvia memuji-muji pengaruh dokter muda baru yang akan naik jabatan. Dan Ralin tahu lebih banyak dari yang pernah ia akui. Bagus. Gumamku pelan. Kamu masih ingat? Ia menggigit bibir, tangannya meremas badge identitasnya. Aku nggak tahu kamu bakal datang dan aku nggak terlibat apa-apa. Waktu itu semua cuma perintah aku, Rin. Suaraku rendah dan tenang. Kamu tahu saya tidak pernah menuduh tanpa bukti. Ia menunduk. Bahunya bergetar kecil. Ketakutannya seperti serpihan puzzle yang mengisi ruang kosong di kepalaku. Ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar penukaran sampel. Sesuatu yang bahkan Dr. Mahendra takut mengatakannya secara langsung. Aku membuka mulut hendak bicara lebih jauh. Tapi suara dari lobi lantai 2 mengalihkan perhatian kami. Astaga, itu dia perempuan mandulnya. Ada di sini juga. Aku menutup mata sejenak. Tentu saja suara itu datang dari Chelvia. Aku berbalik perlahan. Di ujung koridor, Chelvia berdiri sambil satu tangan memegang pinggang. Satu tangan menenteng tas mewah. Perutnya yang membesar sengaja ia tonjolkan. Di belakangnya, Rayandra menatapku dengan sorot meremehkan yang sama seperti tadi. Ya Allah, kamu ngejar-ngejar kami ke lantai 2 juga. Chelvia mendekat dengan langkah congkak. Ini ruangan dokter hamil, bukan tempat janda gagal cari simpati. Orang-orang di lorong mulai menatap lagi. Ada yang berbisik, ada yang menunduk canggung. Ada pula yang melihatku dengan campuran kasihan dan ingin tahu. Tapi aku tetap diam. Diam yang justru membuat Chelvia makin bernafsu untuk menyerang. Kamu datang sebagai pasiennya? Haha, tawanya pecah keras. Kamu pikir dokter di sini bakal percaya kamu hamil? Tolonglah tubuh kamu itu nggak bisa. Rayandra menambahkan sambil mengibaskan tangan. Neil, Naila, kamu itu kasihan tahu? Enggak bisa terima kenyataan. Kerja apa sekarang? Masih admin klinik kecil. Aku menarik napas. Betapa kecilnya dunia yang mereka lihat dibandingkan dunia yang sebenarnya kumiliki. Rayandra menatap map USG di tanganku. Itu apa? Kamu beli hasil USG palsu. Banyak kok yang jual. Aku hampir tertawa. Untuk sesaat, rasa geli menguasai dadaku. Chelvia mendekat sampai hanya berjarak 1 meter dariku. Wajahnya dirias sempurna, tapi matanya penuh racun. Kamu lihat. Ia mengangkat dagunya, menepuk lembut perutnya sendiri. Ini bukti perempuan. Sesungguhnya kamu nggak akan bisa punya apa yang aku punya. Ada ledakan kecil di dalam dadaku. Bukan marah, lebih seperti sesuatu yang akhirnya memutus kabel sisa perasaanku. Aku menggeser langkah sedikit membuka mapku. Chelvia tersenyum sinis, siap mencibir lagi. Tapi yang kulakukan adalah sesuatu yang tidak dia duga. Aku meraih 1 foto USG, menatapnya lembut, lalu memasukkannya kembali tanpa bicara apapun. Upaya itu membuat Cilia tampak gelisah. Kenapa aku tidak terpancing? Kenapa aku justru terlihat? Yakin. Rayandra mengerutkan dahi. Naila, kamu pikir diam itu bikin kamu terlihat kuat?
Kamu belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya. Suara sepatu formal bergema dari arah tangga. Langkah tegak, nada berat tapi stabil. Dan seseorang muncul di ujung koridor. Seseorang yang membuat mata Chelvia langsung membelalak. Rayandra tercekat dan Suster Ralin memegang dadanya seakan pingsan. Darrell Yuzendra kemeja biru gelap jas formal hitam ID card asosiasi rumah sakit menggantung di saku. Tatapannya pertama kali tertuju padaku dan suaranya langsung merendah hangat kontras dengan dinginnya dunia sekitarku. Neil, aku udah cek jadwal. Kamu harusnya masuk konsultasi 5 menit lagi. Kamu baik-baik saja. Setelah itu ia menoleh pada Rayandra dan Chelvia. Tatapannya berubah datar, profesional, tanpa sedikit pun kerendahan. Anda berdua? Tanyanya halus tapi menusuk. Rayandra menelan ludah. Saya dokter di sini. Chelvia cepat menambahkan. Kami pasangan resmi dan perempuan ini dia cuma mantan mandul yang cukup, potong Darrell. Dingin seperti dokter senior yang memotong laporan muridnya. Lorong seketika hening. Darrell mendekat padaku, berdiri 1 langkah di sisiku. Bukan melindungi, tapi mengakui keberadaanku, menguatkan, tanpa menjadikanku lemah. Lalu ia menatap Chelvia dari ujung kepala sampai kaki. Matanya menajam. Kamu bicara soal kesuburan di depan dokter yang menangani ribuan kasus ibu anak. Suaranya pelan tapi tegas. Chelvia memicingkan mata. Dokter dia itu cuma admin klinik dia bukan siapa-siapa. Darrell tersenyum tipis seperti seseorang yang baru melihat lelucon paling tragis dalam hidupnya. Kalau begitu katanya tenang. Kenapa manajemen rumah sakit meminta dokter itu menjadi penanggung jawab klinik baru yang akan kalian promosikan minggu depan? Wajah Rayandra memucat. Chelvia membeku. Ralin hampir menjatuhkan clipboard. Aku melihat semuanya tanpa mengubah ekspresi. Darrell melanjutkan. Suaranya lebih rendah. Kalian benar-benar tidak tahu siapa yang sedang kalian hina. Ya. Rayandra membuka mulut. Maksud Anda apa? Darrell menatapku sejenak lalu menoleh kembali pada mereka. Karena pemilik mayoritas rumah sakit ini katanya pelan tapi mematikan. Sedang berdiri tepat di depan kalian dan tepat saat 2 wajah yang dulu menghancurkan hidupku itu memucat seketika. Suara perawat dari ujung koridor memanggil sambil membuka pintu ruang konsultasi. Dokter Naila Zaralirin, ruangan Anda sudah siap. Aku menutup mata 1 detik, menghirup penuh udara baru, lalu membuka mata kembali. Dan melangkah masuk sebagai seseorang yang akhirnya kembali mengambil tempat yang dulu pernah dilepas demi cinta yang salah. Begitu pintu ruang konsultasi tertutup di belakangku, rasa tenang yang aneh justru merayapi seluruh tubuhku. Ruangan itu terasa begitu familiar. Dinding putih lembut, meja dokter dengan lampu pemeriksaan, kursi pasien berlapis kulit yang dulu kupilih sendiri dalam desain awal rumah sakit ini. Ironis, dulu aku yang membantu merancang standar ruang konsultasi ibu anak di jaringan rumah sakit keluarga. Tapi setelah menikah, aku dipaksa meninggalkan identitasku. Sampai ruangan yang kubangun dengan tanganku sendiri tidak lagi mengenal jejak langkahku. Kini aku berdiri kembali di sini bukan sebagai istri yang tersingkir, tapi sebagai pemilik bangunan ini. Perawat tua tadi, Bu Ratri, masuk pelan sambil menenteng jas dokter. Ia menatapku seperti seorang ibu menatap anaknya yang kembali dari perang panjang. Dokter, bisiknya. Jas ini sudah disiapkan sejak semalam. Manajemen bilang Anda akan memakainya hari ini. Sejenak aku terdiam menyentuh kain putih yang terlipat rapi. Jas yang dulu ku kenakan dengan penuh kebanggaan sebelum Rayandra memintaku berhenti bekerja karena katanya istri yang baik itu fokus pada rumah tangga bukan sibuk operasi. Aku mengenakan jas itu perlahan. Begitu kain menyentuh bahuku, seolah seluruh diriku kembali tersusun. Ruang itu menjadi lebih kecil, tapi hatiku jauh lebih besar. Bu Ratri tersenyum haru. Anda kembali, Dok. Rumah sakit ini akhirnya kembali punya ruhnya lagi. Aku tidak menjawab, karena di luar sana langkah yang kutunggu mendekat. Langkah 2 orang yang masih mengira mereka berdiri di atas tahta. Pintu diketuk keras. Sebelum perawat sempat membuka, pintu langsung didorong dari luar. Rayandra masuk dengan mulut terkat tegang di Susufia yang wajahnya penuh campuran emosi, panik, marah, dan tak percaya. Naas suara Rayandra bergetar setengah menahan amarah, setengah kebingungan. Kamu ngapain pakai jas dokter? Apa kamu gila? Kamu itu bukan? Kata-katanya mati saat matanya jatuh ke 6 tag yang baru dipasang oleh Bu Ratri di dadaku. Dokter Naila Zaralirin,
spesialis fetoaternal A infertilitas penanggung jawab klinik ibu anak. Rayandra menelan ludah begitu keras sampai terdengar. Chelvia mundur setengah langkah. Wajahnya memucat seperti krim wajah terlalu tebal yang tiba-tiba kehilangan warna. Apa ini? Suara Chelvia tercekat. Aku duduk di kursi dokter, melipat kaki, memutar pena di jariku seperti yang selalu kulakukan saat mengajar residen. Gerakan kecil itu saja sudah cukup membuat Rayandra tersentak karena ia mengenal kebiasaanku itu. Silakan duduk, kataku tenang. Suster Chelvia, Dokter Rayandra. Nada formal itu memukul udara seperti palu sidang. Mereka tidak bergerak. Duduk pulangku. Kali ini lebih tegas. Kedua tubuh itu seperti kehilangan gravitasi lalu perlahan duduk di kursi pasien. Aku bisa merasakan degup panik mereka dari jarak beberapa meter. Aku membuka map rekam medis lama menyalakan monitor di belakangku. Kursor bergerak membuka file yang bertahun-tahun dikubur dalam sistem. Rekam jejak pemeriksaan kesuburan. Tanggal nama nomor sampel ini hasil lab 6 tahun lalu. Jelasku tenang. Saat kita melakukan pemeriksaan kesuburan, Rayandra bersandar ke belakang. Neil, berhenti. Jangan mulai tuduhan. Tuduhan? Aku mengangkat alis. Saya tidak pernah menuduh. Saya hanya menunjukkan fakta. Aku klik layar. Tampil nomor sampel. 112A tertulis atas nama Naila Zaralirin. Status kemungkinan rendah untuk hamil. Chelvia tersenyum kecil lega. Tuh kan itu hasilnya. Kamu mandu. Aku mengklik file lain. Nomor sampel 112A. Tanggal sama. Tetapi nama yang terbaca di file asli adalah Rayandra Eldiro. Lorong luar terasa ikut hening. Chelvia menatap layar lalu menoleh ke suaminya. Ray, apa ini? Rayandra berkeringat. Itu pasti kesalahan sistem. Aku mencondongkan tubuh. Nomor sampel tidak mungkin tertukar kecuali ada perubahan manual. Aku klik lagi. Akses perubahan dilakukan oleh Ralin Staff Lab. Waktu pukul 2214 malam sebelum hasil diserahkan. Wajah Chelvia langsung hancur. Rayandra memukul lututnya. Neil, kamu sengaja nyiapin semua ini untuk menjatuhkan aku. Kamu dendam ya? Aku tersenyum kecil. Saya tidak perlu menyiapkan apa-apa, Rayandra. Saya hanya membuka kebenaran yang selama ini kalian tutup. Ini fitnah, teriak Chelvia. Kamu cuma mau hancurin keluarga kami. Aku memandangi perutnya sebentar, lalu kembali menatapnya tanpa emosi. Kalau saya mau menghancurkan hidup kalian, saya sudah melakukannya sejak dulu. Tapi saya memilih pergi. Celia membeku. Rayandra yang biasanya lantang, kini terdengar kecil. Naila, apa kamu beneran dokter? Maksudnya spesialis beneran. Pertanyaan itu seperti pisau tumpul yang mengiris tipis harga diriku yang tersisa. Ia bertahun-tahun hidup denganku, tapi tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Aku tidak pernah berhenti menjadi dokter Rayandra. Aku hanya berhenti menjadi istrimu. Wajahnya kaku. Aku berdiri berjalan mendekati meja USG. Sekarang kita bahas yang lebih penting. Aku membuka rekam medis terbaru hasil pemeriksaan Rayandra beberapa bulan terakhir yang diunggah otomatis dari sistem rumah sakit. Rayandra panik. Neil tidak usah lihat. Terlambat. Monitor menampilkan analisis jumlah dan kualitas sperma di bawah normal. Masalah ada pada faktor pria. Direkomendasikan pemeriksaan lanjutan. Chelvia menatap Rayandra seperti seseorang yang sedang melihat bangunan hidupnya runtuh bata demi bata. Apa ini, Ray? Bisiknya. Kamu bilang kamu subur. Kamu bilang akulah yang paling cocok untuk kamu. Rayandra berdiri terburu-buru, menunjuk layar. Itu manipulasi. Naila sengaja. Rayandra. Suaraku turun 1 oktav. Lembut tapi mematikan. Ini data sistem rumah sakit. Data yang kamu sendiri unggah karena kamu bagian dari tim medis. Dia tertelan ucapan itu. Chelvia gemetar tiba-tiba memegang perutnya erat-erat. Jadi anak ini. Ruangan itu terasa mengembang dan menyempit bersamaan. Tapi sebelum kekacauan emosi mereka meledak, ketukan halus terdengar di pintu. Daryl masuk bersama direktur rumah sakit, kepala dewan etik dan 2 staf legal. Wajah Rayandra langsung memutih. Chelvia hampir pingsan. Direktur berkata formal, Dr. Naila Zaralirin, sesuai instruksi Anda, kami siap memulai rapat etik mengenai dugaan manipulasi hasil lab 6 tahun lalu. Sorot mata semua orang kini tertuju padaku. Sebagian hormat, sebagian tegang,
sebagian takut. Aku menatap Rayandra dan Sylvia. Keduanya tampak seperti tubuh tanpa jiwa. Aku merapikan jas dokterku lalu berkata dengan tenang, "Silakan ikut saya. Sudah waktunya kalian bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan." Dan di detik itu, aku tahu aku bukan lagi perempuan yang mereka buang. Aku adalah badai yang akhirnya kembali untuk mengambil semua yang pernah dicuri dari hidupku. Langkah-langkah kami menuju ruang rapat etik terdengar tajam di koridor yang tiba-tiba menjadi terlalu sunyi. Seolah seluruh rumah sakit menahan napas menunggu sesuatu yang selama ini tak pernah berani dibicarakan terang-terangan. Di kanan kiriku, direktur dan anggota Dewan Etik berjalan dengan wajah serius. Di belakangku, Rayandra dan Sylvia mengikuti dengan langkah goyah. Seperti dua pesakitan yang baru menyadari bahwa jalur pelarian mereka sudah tertutup sejak lama. Darrell berjalan di sisiku. 6. Tegak. Kehadirannya seperti jangkar yang membuatku tetap stabil di tengah pusaran emosi yang perlahan naik dari masa lalu. Namun aku tidak memerlukannya sebagai pelindung. Bukan hari ini. Hari ini aku berdiri sebagai diriku sendiri. Saat kami sampai, pintu ruang rapat digeser perlahan oleh staf legal. Ruangan itu luas. Dinding kacanya menghadap taman rumah sakit. Meja panjang berada di tengah dengan kursi-kursi yang tertata rapi. Ruangan yang biasanya dipakai untuk membahas kerjasama medis, akreditasi rumah sakit, dan evaluasi staf. Sekarang ruangan itu menjadi panggung kejatuhan seseorang. Direktur memberi isyarat. "Silakan duduk, Dr. Naila Zara." Aku duduk di kursi ujung meja. Posisi yang selalu disediakan untuk pemegang saham utama atau pimpinan rapat. Rayandra dan Sylvia duduk di sisi berlawanan. Jelas tak terbiasa melihat posisiku seperti ini. Sylvia bahkan tanpa ingin berdiri dan kabur. Tapi tanganku mengangkat pena, mengisyaratkan rapat segera dimulai. Setelah semua duduk, direktur membuka pembicaraan. Rapat hari ini adalah rapat investigasi awal terkait dugaan manipulasi hasil laboratorium 6 tahun lalu yang menyebabkan dampak besar terhadap pasien bersangkutan. Kami memiliki data awal, log system, saksi staf lab, dan permintaan resmi dari Dr. Naazara Lirin untuk membuka kembali berkas tersebut. Tatapan ruangan serentak beralih kepadaku. Aku mencondongkan tubuh sedikit. Sebelumnya, ucapku tenang. Saya ingin meluruskan sesuatu. Aku membuka map kecil berisi beberapa lembar kertas. Jari-jariku bergerak stabil, mencabut satu dokumen yang sudah lama ku pendam. Nama saya lanjutku adalah Dr. Naila Zara Lirin, SPFM. Saya adalah dokter spesialis feto maternal dan infertilitas. Dan saya seperti tertulis dalam dokumen ini adalah pemegang saham mayoritas Lirin Medica Group. Suara kecil terhirup dari beberapa anggota dewan. Rayandra menunduk tajam. Sylvia menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Aku menatap keduanya perlahan satu persatu. "Kalian pernah bilang aku tidak punya apa-apa?" Kataku lembut. Tapi kenyataannya semua fasilitas rumah sakit yang kalian nikmati selama ini secara langsung atau tidak langsung berasal dari keluarga yang kalian hina. Sylvia menahan napas. Rayandra memegangi kursi. Wajahnya seperti kehilangan aliran darah. Direktur mengangguk hormat. "Keterangan Dr. Naila Zara sudah kami verifikasi. Semua benar." Aku menggeser berkas lain ke tengah meja. "Sekarang mari kita masuk ke inti pertemuan." Kepala Dewan Etik menyalakan layar besar di dinding. Data log muncul. Nama staf. Jam akses. Perubahan manual. Suara dinginnya memenuhi ruangan. Ini adalah bukti bahwa sampel laboratorium 6 tahun lalu telah diganti secara sengaja. Identitas pasien dipalsukan, hasil asli diganti. Rayandra mengepalkan tangan. Itu cuma kesalahan staf. Saya tidak terlibat. Kepala Dewan Etik tidak bereaksi. Ia membuka file lain, rekam percakapan yang disadap legal internal beberapa tahun lalu. Ketika rumor manipulasi lab sudah mencuat, ada kesaksian dari staf labi. Mereka mengaku diminta oleh seseorang untuk memastikan hasil tertentu keluar. Aku menatapnya lurus dan orang itu ibumu. Rayandra terbelalak. "Jangan bawa-bawa ibu. Tahu apa kamu soal ibumu?" Aku mendekatkan tubuh ke meja. Dia datang ke lab malam itu membawa seseorang dan seseorang itu. Aku menoleh ke pintu. Suster Ralin berdiri di sana dipanggil staf legal beberapa menit sebelumnya. Ia menunduk dalam saat semua mata tertuju padanya. "Silakan bicara." Perintah Kepala Dewan Etik. Ralin memejamkan mata. Saya diminta mengganti label sampel Mahera. Ibu Dr. Rea membawa kertasnya.
Dan Chelvia yang menyuruh saya ikut memastikan hasilnya tidak menampilkan masalah dari pihak laki-laki. Celia langsung berdiri. Kau bohong. Kau mau menjatuhkan aku? Ralin menjerit kecil. Saya cuma melakukan karena saya takut. Karena dia bilang kalau saya menolak, saya akan dipindahkan ke cabang lain. Ruangan menjadi panas. Chelvia membeku. Rayandra menampar meja. Kalaupun itu benar, Naat tetap mandul. Hasil baru saja. Aku mengambil map USG dari pangkuan. Pelan tanpa dramatis. Aku letakkan foto hitam putih itu di tengah meja. Gambar bulatan kecil jelas terlihat. Ini anakku, kataku jernih. Dalam kandungan 10 minggu, Rayandra terjatuh kembali ke kursinya. Chelvia memegang kepalanya. Wajahnya tak percaya. Aku membiarkan keheningan itu menampar mereka. Direktur maju sedikit. Dokter Naila Zara. Apakah Anda ingin menunjukkan hasil pemeriksaan pihak suami dulu? Aku menekan tombol di layar. Temel. Masalah fertilitas berat di pihak Rayandra perlu evaluasi medis lanjutan. Kemungkinan mempengaruhi kemampuan memiliki keturunan. Rayandra mematung seperti patung retak yang siap runtuh. Suara Darrell tiba-tiba terdengar. Tenang, namun tajam. Dokter Rayandra, Anda memanfaatkan fasilitas rumah sakit keluarga Dokter Naila Zara selama bertahun-tahun. Mengambil keuntungan dari program yang didanai keluarganya, lalu membiarkan pasien yang juga istri Anda menanggung kebohongan. Anda sadar konsekuensinya? Rayandra tidak mampu menjawab. Aku menatap Darrell sesaat. Ada rasa terima kasih yang dalam, tapi juga ketegasan bahwa aku akan menyelesaikan ini sendiri. Aku bangkit dari kursi, berdiri tegak di depan ruangan. Nama baik saya, profesi saya, bahkan kehidupan pribadi saya telah dihancurkan dengan manipulasi medis. Hari ini saya tidak meminta balasan. Saya hanya meminta keadilan. Dewan Etik segera membuat keputusan awal. Lisensi Rayandra ditangguhkan sementara. Chelvia dilarang memakai fasilitas rumah sakit untuk kegiatan promosi. Kasus dilimpahkan ke investigasi lanjutan. Berpotensi masuk ranah hukum. Rayandra akhirnya bersuara. Serak putus asa. Neil, tolong demi masa lalu, jangan hancurin aku. Aku menatapnya tanpa amarah, tanpa dendam yang meledak-ledak. Yang tersisa hanya ketenangan seseorang yang akhirnya melihat kebenaran berdiri di tempat yang seharusnya. Masa lalu sudah kubayar berkali-kali. Ray, ucapku lembut, namun menghujam. Hari ini aku hanya menagih apa yang menjadi hakku. Dan pada saat aku berbalik menuju pintu, aku mendengar suara pecah dari belakang. Bukan suara tangis. Bukan suara teriakan, melainkan suara kehancuran pelan seseorang yang akhirnya sadar. Mereka tidak sedang menghadapi janda mandul yang dulu mereka usir. Mereka sedang menghadapi Dokter Naila Zara Lirin, perempuan yang akhirnya kembali untuk mengambil hidupnya sendiri. Rapat etik berakhir, tapi riaknya belum berhenti. Ketika pintu ruang rapat kutup dari luar, seluruh koridor rumah sakit seperti berubah atmosfer. Orang-orang yang sejak tadi pura-pura tidak memperhatikan kini sengaja memperlambat langkah mereka. Mata-mata itu mengikuti kami, mengikuti aku. Dulu aku berjalan di lorong ini sebagai istri Dokter Rayandra, perempuan yang selalu terlihat menunduk yang menahan air mata di balik senyum. Sekarang langkahku mengisi ruang seperti gravitasi baru. Darrell berjalan satu langkah di sisi kiriku. Namun ia sengaja menjaga jarak. Ia tahu hari ini bukan tentang dirinya. Ini tentang aku yang kembali mengambil ruang yang dirampas bertahun-tahun lalu. Kamu mau istirahat dulu? Bisiknya aku menggeleng pelan. Belum. Ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang harus kukatakan langsung. Tidak dalam ruang rapat, tidak lewat dokumen, tetapi melalui tatapan yang tidak lagi gentar. Saat aku berbalik, Rayandra dan Chelvia baru keluar dari ruang rapat. Wajah Rayandra pucat berlapis keringat dingin. Chelvia masih menggenggam ponselnya, tapi jemarinya bergetar, tidak mampu membuka aplikasi apapun. Lorong itu hening. Perawat-perawat yang lewat sengaja memalingkan wajah. Bukan karena takut padaku, melainkan karena rasa malu yang dulu mereka bantu arahkan kepadaku kini kembali ke tempat asalnya. Aku berbalik sepenuhnya menghadap mereka. Rayandra menelan ludah. Suaranya serak. Naya, aku minta waktu. Kita bisa bicara baik-baik tanpa orang lain. Tolong. Apa ini pertama kalinya kita bicara baik-baik? Potongku lembut. Rayandra memejamkan mata. Wajahnya menegang. Chelvia menutup mulut dengan tangan seperti baru menyadari sesuatu. Ray,
Kalau kamu yang bermasalah, anak ini, aku menatap perutnya sejenak. Bukan iri, bukan benci, hanya kasihan. Aku tidak akan menyentuh rumah tangga kalian, kataku. Itu urusan kalian sendiri. Sylvia menegang, matanya melebar. Karena ia tahu dari nada suaraku bahwa aku benar-benar tidak peduli dan ketidakpedulianku jauh lebih menyakitkan daripada balas dendam apapun. Aku mendekat 2 langkah hingga wajah Rayandra hanya berjarak 1 m. Dulu kataku pelan. Aku menunduk karena aku cinta. Aku diam karena aku percaya. Aku mundur karena aku berharap suatu hari kamu melihat kebaikan yang kuberikan. Rayandra menatapku. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena cinta, tapi karena takut. Tapi kamu tidak melihat apapun, Ray. Aku melanjutkan. Bahkan saat aku berdiri di depanmu setiap hari, kamu memilih mendengar bisikan orang lain daripada suara perempuan yang mendukung hidupmu sejak awal. Aku menarik napas, menahan getar emosi yang tiba-tiba muncul. Aku tidak butuh pembuktian dari kamu lagi. Tidak butuh pengakuan. Tidak butuh maaf. Aku hanya ingin satu hal. Rayandra menunggu. Tubuhnya kaku. Berhenti memakai namaku untuk karirmu. Aku melihat rasa bersalah, kemarahan, dan ketakutan saling tabrakan di wajahnya. Aku nggak pernah. Kamu bilang ke semua orang bahwa kamu membangun hidupmu sendiri. Petongku. Padahal kamu berdiri di atas uang, koneksi, dan posisi yang kuka untukmu. Semua fasilitas yang kamu pakai berasal dari jaringan keluargaku. Sylvia menutup telinga, seolah ingin menolak realitas itu. Naa Rayandra menatapku dengan mata yang mulai basah. Aku hilaf, aku salah. Tapi kamu juga tahu waktu itu aku sangat tertekan. Aku menatapnya lama, sangat lama. Tekanan tidak mengubah seseorang, kataku lirih. Tekanan hanya menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Rayandra menggigit bibir hingga hampir berdarah. Celia terisak pelan. Aku berbalik hendak pergi, tapi langkahku terhenti ketika Rayandra berseru lemah. Jadi, kita tidak bisa kembali. Tidak ada kesempatan kedua. Aku menatapnya dari atas bahu. Suaraku tetap stabil. Kita tidak pernah punya kesempatan pertama. Ray. Keheningan melanda lorong. Tak ada suara selain detak jam dinding dan napas tercekat beberapa orang yang menyaksikan. Kemudian aku melangkah pergi. Ruang konsultasi utama berada tepat di ujung koridor. Aku kembali ke sana untuk memeriksa data lanjutan kehamilanku. Bu Ratri menunggu di dalam. Dan ketika aku masuk, ia tersenyum hangat. Senyum yang tidak pernah kulihat sejak aku meninggalkan tempat ini dulu. Tadi rapatnya sudah berdehem, selesai. Dok. Suaranya penuh hormat tapi juga lembut seperti ibuku sendiri. Sudah, jauhku. Bagus. Ia menatapku lama. Sudah terlalu lama rumah sakit ini menanggung kebenaran yang disembunyikan. Aku duduk di kursi dokter. Kusap perutku pelan. Bayi yang selama ini menjadi penegas bahwa aku tidak pernah rusak, tidak pernah gagal, tidak pernah mandul seperti yang mereka tuduhkan. Perutku mengeras sedikit. Tanda janinku bergerak halus. Aku tersenyum kecil. Senyum yang tidak ada hubungannya dengan balas dendam. Tetapi dengan rasa syukur yang tak bisa dijelaskan, Bu Ratri mendekat. Bu dokter, ada pesan dari Pak Direktur. Beliau meminta Anda siap pukul 4 untuk rapat lanjutan mengenai pembaruan sop klinik. Aku mengangguk. Baik, sebelum Bu Ratri pergi, ia menatapku sekali lagi. Selamat datang kembali, Dr. Naila Zara. Kalimat itu seperti selimut hangat yang akhirnya kembali menutupi tubuhku setelah bertahun-tahun telanjang di bawah dingin pengkhianatan. Namun sebelum aku sempat menutup mata menikmati momen itu, pintu ruanganku diketuk keras dan suara panik seorang perawat muda menyeruak. Dok, Anda harus ke lobi sekarang. Dr. Rayandra jatuh pingsan dan istrinya mengamuk. Aku membuka mata pelan. Sesuatu menggulung dari bawah perutku. Bukan sakit, bukan takut, melainkan firasat bahwa keruntuhan mereka baru saja dimulai. Dan aku akan menyaksikan semuanya terbuka satu persatu. Lobi rumah sakit yang biasanya ramai dengan suara ibu-ibu bercanda, tangis bayi, dan perawat yang berlalu lalang kini berubah menjadi arena kekacauan. Begitu aku tiba, suasananya seperti badai yang baru mendarat. Perawat berlarian, pasien menyingkir, dan beberapa petugas keamanan mencoba menenangkan seorang perempuan yang sedang mengamuk di tengah kerumunan. Sylvia, rambutnya berantakan. Make-upnya luntur dan tangannya gemetar sambil menunjuk seseorang di lantai. Suaranya tinggi, retak.
penuh ketakutan dan amarah yang saling tumpang tindih. Bangun, Ray. Jangan enggak gitu. Jangan malah caleg di sini. Astaga, bangun. Di sisi lain, dua perawat berusaha memeriksa kondisi Rayandra yang terkapar. Wajahnya pucat, keringatnya mengalir deras. Nafasnya tersengal seperti seseorang yang baru menyadari seluruh kenyataannya dalam 1 detik. Aku mendekat. Langkahku tenang dan justru ketenanganku itulah yang membuat Sylvia langsung menoleh dengan tatapan liar. Kamu? Teriaknya menunjukku. Ini semua karena kamu. Kamu hancurin hidup kami. Kau perempuan. Ada petugas keamanan. Direktur mengingatkan lembut dari belakangku. Tolong jaga ucapan Anda, Nyonya Sylvia. Tapi Sylvia sudah kehilangan kendali. Ia merosot ke lantai sambil meraung, memegangi perutnya yang membesar. Perut itu naik turun cepat, seperti ia sedang menahan kontraksi emosi, bukan fisik. Kalau anak ini bukan milik Rayandra, aku. Ia memekik, mencakar lantai. Aku harus gimana? Rayandra membuka mata sedikit, suaranya parasel. Sudah jangan bikin ribut. Celia menoleh ke suaminya. Wajahnya dipenuhi rasa ngeri dan kekecewaan. Kau bilang kau subur. Kau bilang aku yang paling cocok. Tapi ternyata kamu yang bermasalah. Orang-orang mulai berbisik. Sebagian menutup mulut, sebagian lagi mulai sadar. Cerita yang selama ini tersebar tentang Naila Mandul hanyalah kebohongan yang kini terbuka di tengah publik. Aku berdiri beberapa meter dari mereka, tidak mendekat, tidak mundur. Aku hanya menyaksikan seperti saksi dari sebuah drama yang pernah menggunakan namaku sebagai tokoh antagonisnya. Darrell tiba di sampingku. Napasnya stabil meski suasana memanas. Ini semakin buruk. Gumamnya pelan. Ini hanya permukaan. Jawabku tanpa mengalihkan pandangan. Bagian terdalamnya belum pecah. Dan memang beberapa detik kemudian, direktur melangkah ke tengah kerumunan. Suara tegasnya mengisi ruangan. Kami meminta Dr. Rayandra dan Nyonya Sylvia mengikuti kami. Dewan Etik memutuskan bahwa tindak lanjut rapat harus dilakukan hari ini juga. Ada bukti tambahan yang baru masuk. Sylvia menatapnya panik. Bukti apa, Agi? Direktur menatapku sejenak, memastikan aku siap, lalu berkata, bukti penyalahgunaan dana promosi rumah sakit oleh pihak Anda, termasuk pemakaian fasilitas rumah sakit untuk kepentingan pribadi, serta manipulasi sejumlah data pasien yang bekerja sama dengan Anda. Sylvia membeku, matanya melebar, tangannya terangkat ke mulutnya, napasnya tercekat. Bukan aku. Bukan aku. Itu hanya endorse, cuma konten. Itu normal. Tapi kerumunan sudah tidak membelanya lagi. Perempuan-perempuan yang tadi melihatnya menghina aku di lobi mulai mundur, menggelengkan kepala. Sementara Rayandra, dia tidak berkata apapun. Ia hanya menunduk. Wajahnya penuh penyesalan. Selain juga kelelahan setelah tekanan berkepanjangan. Dan dalam tatapannya yang kosong, satu hal tersirat jelas. Semua ini bukan lagi masalahku. Ini masalah yang mereka bentuk sendiri dengan tangan mereka. Perawat mendorong Brankar untuk membawa Rayandra ke ruang perawatan sementara. Sylvia ditahan oleh 2 staf keamanan karena emosinya tak terkendali. Saat mereka akan melewati tempatku berdiri, Rayandra menoleh. Memandangku seperti seseorang yang baru saja kehilangan pegangan hidupnya. Naila, suaranya hampir tak terdengar. Tolong jangan teruskan ini. Aku memiringkan kepala sedikit, menatapnya dengan ketenangan yang tidak pernah kumiliki ketika masih menjadi istrinya. Aku tidak menghancurkan apapun, Ray. Jawabku pelan. Kalian hanya sedang melihat konsekuensi dari perbuatan kalian sendiri. Rayandra menutup mata. Air matanya jatuh. Bukan karena cinta, bukan karena kehilangan, tapi karena penyangga hidup yang ia pijak selama ini ternyata rapuh. Dan ia baru sadar, kerumunan mulai bubar perlahan. Aku berdiri tegak. Darahku berdegup tenang di balik jas dokter putihku. Darrell menatapku dari sisi seakan melihat seseorang yang baru saja bangkit setelah ditenggelamkan bertahun-tahun. Tahap ini sudah selesai, katanya lembut. Masih ingin melanjutkan hari ini. Aku mengangguk pelan. Mari kita selesaikan sampai akhir. Ia tersenyum kecil. Baik, kami berjalan menuju ruang rapat lanjutan. Ruang yang akan menentukan nasib Rayandra dan Sylvia secara formal. Tapi sebelum pintu lift menutup, aku sempat melihat pantulan bayanganku di kaca lobi. Bukan lagi perempuan yang menunduk, patah, dan dipaksa menerima tuduhan,
melainkan seseorang yang akhirnya memegang kendali atas hidupnya lagi. Dan entah bagaimana, janinku bergerak pelan, seperti ikut menyetujui keputusan itu. Hari ini mereka runtuh, tapi besok adalah hari ketika aku benar-benar mengambil kembali nama, posisi dan hidup yang pernah mereka rampas dariku. Matahari sore menerobos masuk melalui dinding kaca ruang rapat lanjutan. Cahaya keemasan yang kontras dengan udara tegang di dalam ruangan. Di meja panjang itu, seluruh berkas investigasi tertumpuk rapi, siap ditandatangani. Hari ini bukan hanya akhir dari konflik panjang, tapi awal dari hidup yang baru. Darrell duduk di kursi kanan, diam, namun sepenuhnya memperhatikan. Direktur dan Dewan Etik berada di sisi lain meja, menyiapkan keputusan final yang akan diumumkan. Di ujung ruangan, 2 kursi tambahan disediakan ditempati oleh Rayandra dan Chelvia. Rayandra masuk lebih dulu dengan langkah gontai. Wajahnya pucat tak bersisa. Chelvia menyusul, matanya bengkak dan mascara berantakan. Tubuhnya lemas dari kelelahan menangis. Tidak ada sisa gengsi, tidak ada sisa keangkuhan. Hanya 2 manusia yang akhirnya melihat bayangan buruk mereka sendiri. Aku duduk di kursi pusat. Posisi pemilik, posisi dokter senior, posisi yang selama ini ku sembunyikan. Baik, direktur membuka rapat. Suaranya tenang tapi berat. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, kesaksian staf, log sistem, dan rekam medis, kami mengeluarkan rekomendasi final. Rayandra menegang. Chelvia memegangi perutnya, menunduk dalam-dalam. Dewan Etik melanjutkan. Dr. Rayandra Eldiro, izin praktik Anda ditangguhkan sampai putusan komite pusat selesai. Ada indikasi kuat pengabaian etik, penyembunyian informasi pasien, kerjasama dalam manipulasi hasil lab, dan penyalahgunaan fasilitas rumah sakit. Rayandra menutup wajahnya dengan kedua tangan. Napasnya patah. Chelvia menggigit bibir sampai nyaris berdarah. Tangannya mengepal. Untuk Nyonya Chelvia Anandra. Lanjut Dewan Etik. Kontrak promosi dan kolaborasi konten dengan rumah sakit dihentikan permanen. Anda juga akan menjalani pemeriksaan legal terkait dugaan manipulasi data dan penggunaan fasilitas untuk kepentingan personal. Chelvia menjerit kecil. Tubuhnya jatuh ke sandaran kursi. Tidak, tidak. Aku butuh itu. Itu penghasilanku. Itu hidupku. Direktur menutup mapnya. Rapat selesai. Namun aku belum bangkit. Ada hal yang harus kukatakan. Bukan sebagai dokter, bukan sebagai pemilik rumah sakit, tetapi sebagai manusia yang pernah mereka injak tanpa ampun. Aku berdiri perlahan. Suara kursiku bergeser membuat seluruh ruangan terdiam. Aku menatap Rayandra lebih dulu. Ray, panggilku lembut. Nama yang dulu kusebut dengan cinta kini hanya menjadi gema masa lalu. Saat kita menikah, aku mengira aku menemukan seseorang yang mau berjalan berdampingan denganku. Aku memberi semua yang kumiliki. Waktu, tenaga, uang, bahkan namaku. Rayandra menunduk. Air matanya jatuh ke meja. Tapi ternyata kamu mencintai bayanganmu sendiri. Kamu mencintai versi dirimu yang kamu pikir lebih tinggi dariku. Padahal seluruh langkahmu dibangun dari tanganku. Rayandra terisak pelan. Bukan tangisan seseorang yang kehilangan cintanya, tapi seseorang yang kehilangan fondasi hidupnya. Aku mengalihkan tatapan ke Cilia. Dan kamu ucapku pelan. Kamu mengambil tempat yang kamu kira berkilau, tapi tempat itu dibangun dari kebohongan dan hinaan terhadap perempuan lain. Kamu berdiri di atas sesuatu yang tidak pernah kamu pahami. Chelvia memalingkan wajah, menangis tercekik. Maaf, aku cuma ingin dihargai. Aku hampir merasa kasihan. Tapi kasihan itu bukan untuk mereka, melainkan untuk diriku sendiri yang pernah menanggung beban fitnah mereka. Aku menarik napas. Maka inilah saatnya menutup semua ini. Aku tidak akan menuntut kalian secara pribadi, kataku. Biarkan proses etik dan hukum berjalan tanpa campur tanganku. Pernyataan itu membuat Rayandra mendongak. Ada secercah harapan di matanya. Tapi aku mengangkat satu jari. Tapi satu hal harus kalian tahu. Aku melangkah perlahan ke tengah ruangan, menatap mereka dalam-dalam, memastikan kalimat ini tertanam sampai ke tulang terdalam mereka. Kalian boleh merampas pernikahanku. Selangkah mendekat, boleh merusak reputasiku. Selangkah lagi, boleh memaksaku pergi. Hening menyelimuti seluruh ruangan. Tapi kalian tidak pernah sedikit pun berhasil memandulkan hidupku. Chelvia terisak keras. Rayandra memejamkan mata.
Tubuhnya roboh di kursi. Aku menyentuh perutku pelan. Allah memberiku kehamilan ini bukan untuk membalas kalian, tapi untuk mengembalikan aku pada diriku sendiri. Darrell bangkit dari kursinya, berdiri di belakangku sebagai dukungan diam yang hangat. Sentuhannya tidak menyentuh tubuhku, tapi kehadirannya mengisi ruangku dengan rasa aman yang tidak pernah diberikan siapapun sebelumnya. Aku menunduk sopan pada Dewan. Terima kasih. Saya rasa ini cukup. Lalu aku membalikan tubuh dan meninggalkan ruang itu bersama Darrell. Langkah kami selaras. Di luar langit sore tampak damai. Jauh berbeda dari badai yang barusan berlalu. Saat kami memasuki lift, Darrell menatapku tanpa berkata apa-apa. Tapi dari sorotnya aku tahu ia melihat sesuatu yang berbeda dariku. Perempuan yang akhirnya berdiri tegak tanpa beban masa lalu. Aku menatap pantulan diriku di dinding lift. Jese Dr. Q. Map kehamilan di tangan nama Lirin. Kembali di dadaku. Semuanya kembali ke tempatnya. Semuanya pulang. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di halaman rumah sakit. Kini sedang hamil 7 bulan. Perutku membulat cantik, membuat banyak perawat tersenyum setiap aku lewat. Aku baru saja selesai meresmikan program baru. Ruang edukasi fertilitas yang adil. Tempat perempuan tidak lagi disalahkan sepihak soal kesuburan. Darrell datang dari belakang membawa minuman herbal hangat. Kamu hebat hari ini, katanya. Aku tersenyum kecil. Ini untuk semua perempuan yang pernah diperlakukan seperti aku. Darrell menatap perutku. Dan untuk anak kita juga. Hatiku menghangat. Di kejauhan aku mendengar bisik-bisik kabar. Rayandra kehilangan pekerjaannya. Lisensinya masih ditahan. Chelvia hidup dari kontrakan kecil. Kehilangan sponsor. Kehilangan reputasi. Kehilangan semuanya. Keluarga mereka terpencar. Tak mampu lagi bersandar pada uang yang pernah kuberikan bertahun-tahun lalu. Aku menghela napas. Bukan sedih. Bukan bahagia. Hanya lega. Mereka menyebutku mandul. Gumamku pelan. Darrell menggenggam tanganku. Dan kini kamu yang melahirkan masa depanmu sendiri. Aku menatap mata laki-laki yang kini menjadi rumahku. Dan untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar hidup. Bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai korban masa lalu, tetapi sebagai diriku sendiri. Dr. Naara Lirin, perempuan yang pernah mereka buang yang kini berdiri lebih kuat daripada siapapun. Aku tidak mandul, kataku sambil menyentuh perutku. Aku hanya salah menitipkan hidupku pada orang yang tidak tahu cara merawatnya. Angin sore bergerak lembut dan dalam ketenangan itu, aku tahu satu hal. Mereka mencoba menguburku tanpa sadar bahwa aku benih yang tumbuh kembali lebih tinggi dari sebelumnya. Ya,